Hai Bun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar nih Bun? Semoga kalian sehat, bahagia, dan tetap semangat ya, amin. Kali ini aku mau share lagi kegiatan aku. Kegiatan seperti biasa ya, ini aku mau share kegiatan aku yang memang biasa-biasa aja, tapi semangatnya insya Allah luar biasa ya. Nah, ini aku awali kegiatan aku dengan ngejemurin pakaian. Ini adalah kerjaan setiap hari yang nggak pernah bisa di skip ya. Walaupun misalnya aku nggak ngevideoin aku lagi jemur pakaian atau aku lagi nggak nyuci, tapi tetap ya Bun, kayak kerjaan itu memang kerjaan yang pasti selalu aku lakukan gitu. Jadi bukan berarti kalau misalnya aku nggak jemur pakaian aku nggak nyuci gitu ya. Pasti tetap aku tuh nyuci gitu ya. Hanya saja kadang ada waktunya yang kayak entah kenapa gitu ya, kayak mager aja gitu ya ngevideoin gitu. Jadi walaupun di videoin ataupun gak di videoin, tetap ya kudu harus tetap nyuci. Punya anak kembar, terus juga nggak pakai diapers, terus juga bolak-balik pipis, karena anak-anak itu kan minum susu formula ya Bun. Jadi anak-anak yang minum sufor itu, menurut yang aku tahu juga gitu ya, terus juga banyak yang bilang juga gitu yang sesama pakai sufor, itu memang anak-anak itu kayak potensi dia pipis itu memang lebih sering gitu Bun. Jadi memang anak-anak tuh sering banget gitu ya pipis. Ya mungkin karena kebanyakan minum susu gitu ya. Tapi anak-anakku juga nggak yang minum susu terus-terusan sih. Mereka tuh minum susu cuman mau tidur doang. Terus Situn itu yang paling sering itu adalah minum air putih. Yaitu kalau minum air putih bolak-balik dia tuh nggak tahu deh sampai berapa kali ya dalam sehari tuh bolak-balik minta air putih. Ya alhamdulillah aku seneng banget sih anak-anak minum air putih Bun. Walaupun mereka tuh jadi bolak-balik pipis tapi nggak apa-apa. Mungkin karena anak-anak itu rajin minum air putih gitu ya, makanya anak-anak itu jarang juga sakit Bun. Kalau misalnya sakit pun palingan ya sakit demam sehari 2 hari gitu ya. Terus juga kalau demam tuh mereka nggak yang sampai nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, tetap bisa main gitu. Jadi alhamdulillah lah ya Bun. Aku tuh bersyukur banget sih Bun punya anak kembar. Allah juga pasti tahu tentang kemampuan aku ngurus anak-anak ya, karena mungkin Allah tahu aku tuh nggak bakalan sanggup kalau anak-anak tuh kalau sakit tuh dua-duanya pasti rempong. Alhasil Situn itu dari kecil tuh nggak pernah Bun sakitnya tuh barengan. Jadi mereka tuh kalau sakit tuh keseringannya sih bergantian. Dan kalau anak-anak itu udah sakit gitu ya, nanti misalnya si kakak duluan yang sakit, nanti setelah kakak itu udah mau sembuh, biasanya si adik juga ikutan sakit Bun. Dan kalau misalnya anak-anak udah sembuh, nah biasanya nyusul aku yang sakit Bun. Mungkin karena aku tuh kecapean kan ngurus mereka. Alhasil gitu ya, setelah mereka sembuh malah aku yang sakit gitu. Tapi ya walaupun aku tuh sakit, aku tuh sakitnya juga nggak yang sampai nggak bisa bangun gitu ya, enggak ya Bun. Alhamdulillah palingan kayak cuman meriang gitu ya badannya. Nah kalau meriang gitu kan makin kita itu nggak ngapa-ngapain, makin nggak berkeringat kan malah makin tambah meriang gitu ya. Makanya kadang kalau masih kayak meriang-meriangnya itu nggak yang nggak parah gitu ya, biasanya aku tetap aktivitas Bun, karena kalau keringat udah keluar meriang itu pun menurut aku juga berkurang. Pokoknya aku tuh yakin banget ya Bun, Allah itu pasti memberikan apa yang terbaik buat kita gitu ya. Dulu kan aku juga udah pernah cerita ya, pas aku hamil Situn itu bahkan aku tuh nggak pernah USG loh Bun. Dari aku awal hamil gitu ya sampai aku tuh hamil 7 bulan itu aku nggak pernah USG Bun. Sampai banyak orang yang bilang perutku itu kok kayaknya aneh gitu ya, besarnya itu kok lain gitu. Jadi aku tuh takut Bun dengar omongan orang kayak gitu kan. Alhasil disitulah baru aku tuh USG, dan disitu aku beneran kaget, ternyata aku lagi hamil anak kembar gitu ya. Dan posisinya waktu itu aku udah beli loh Bun perlengkapan buat anak bayi gitu, udah komplit gitu ya. Dan ternyata anaknya kembar gitu ya, alhamdulillah gitu. Alhasil aku nambah lagi Bun untuk beli peralatan-peralatannya. Di saat aku tuh dulu ya Bun, sebelum hamil itu kan aku kosongnya lumayan lama ya, sekitar 10 bulan. Itu aku juga sering loh Bun dapat pertanyaan-pertanyaan kadang dari orang-orang belum hamil, inilah itulah ya Bun. Kadang itu suka berkecil hati juga sih. Apalagi dulu pas aku masih ada mama mertua ya Bun, pas mama mertua itu masih ada gitu ya. Kadang itu kayak di pasar aku pergi barengan sama mama mertua, kadang itu ada orang yang nanyain Bun sama mama mertua, udah ngisi belum gitu ya, nanyain aku gitu ya Bun. Dan mama mertua itu jawab doakan aja gitu ya. Kadang aku suka sedih gitu sih Bun, pengen
banget berharap gitu ya aku tuh bisa segera hamil gitu ya dan ngasih mama mertua cucu. Tapi ya bun, kehendak Allah itu memang berkata lain ya. Pas aku tuh sekitar berapa bulan ya, sekitar 3-4 bulan lebih kurang bun aku bersama mama mertua. Allah lebih sayang sama mama mertua gitu ya bun. Dan setelah mama mertua berpulang itu bun, sekitar 5 bulan apa 4 bulan gitu ya setelah mama mertua meninggal, malah aku hamil bun. Dan pas aku hamil malah dapat anak kembar gitu ya, Masya Allah. Dulu juga mama mertua itu pernah bilang ya sama aku, semoga aja nanti kalau kalian punya anak kalian itu cewek, katanya gitu bun. Karena dia itu punya cucu cewek bun, cuman 1 gitu ya, dan itu pun jauh rumahnya gitu ya. Itu tuh anak dari kakak ipar aku yang tertua, yang pertama gitu bun, dan mereka tuh tinggalnya jauh gitu. Jadi mama mertua berharap aku tuh anaknya cewek, jadi bisa main gitu sama mama mertua gitu ya. Karena memang di sini tuh rata-rata cucunya mama mertua itu cowok semua gitu bun. Tapi memang ya doa mama mertua dan keinginannya itu terkabul, walaupun beliau itu udah nggak ada ya bun. Tapi aku yakin sih beliau di sana itu pasti bakalan seneng banget. Oke deh, kita sudahi cerita tentang yang tadi ya. Di sini aku mau lanjut ke kegiatan aku lagi. Nah, di sini aku tuh mau sedikit ngerapiin si lemari piring aku ini ya, karena memang ini tuh udah berantakan banget. Dan nggak tahu kenapa ini tuh beneran kayak udah udah kelihatan penuh gitu loh. Jadi aku di sini mau sedikit mengurangi barang-barang yang ada di sini. Kalau misalnya dibilang dikasih aja ke orang, aku juga nggak tahu gitu ya mau ngasih ke siapa ya bun. Karena ya setahu aku orang-orang di dekat tempat tinggal aku itu malah lebih gitu ya, lebih bagus barang-barangnya daripada aku. Kalau barang-barang aku ini mah rata-rata barang murah gitu ya bun. Jadi kayak mau ngasih itu ya udah minder duluan gitu. Jadi ya udahlah disimpan aja dulu, siapa tahu suatu saat ada yang berguna gitu ya, ataupun ada yang membutuhkan gitu ya. Oh ya, di sini aku juga mau nanya nih bun, apakah kalian itu suka gitu ya kalau misalnya aku voice over nyebutnya itu nggak teman-teman tapi bunda-bunda gitu ya? Menurut kalian lebih cocokan yang mana? Teman-teman atau bunda-bunda nih yang lebih enak didengar? Boleh ya share di kolom komen. Ini aku tuh nyoba gitu ya, di beberapa video aku nyobanya nyebutnya itu pakai bunda-bunda. Ya siapa tahu gitu ya, di sini tuh ada yang bosan gitu ya, aku ngomongnya selalu teman-teman gitu kan. Jadi di sini aku mau coba ngomongnya tuh pakai panggilan bunda-bunda ya. Siapa tahu lebih enak didengarnya gitu. Nah hari ini tuh entah kenapa ya aku tuh rasanya tuh kayak bersemangat banget pengen ngeberesin ini lemari piring ya. Padahal kalau rencananya mah udah dari kemarin-kemarin ya bun, tapi baru hari ini terrealisasi. Ya kalau lagi kumat kayak gini ya bun, rajinnya itu kumat gitu ya. Nah semuanya pengen diberesin, tapi kalau pas lagi malasnya yang kumat, nggak usah ditanya ya bun, kadang itu mau nyapu rumah aja tuh mager banget gitu. Tapi sebagai konten kreator ya bun, aku tuh memang nggak bisa gitu ya yang harus magernya itu lama-lama gitu ya. Bukan karena pengen memaksakan diri gitu ya, enggak bun. Tapi aku bersyukur dengan menjadi konten kreator, aku tuh jauh lebih produktif. Dan malas gitu tuh nggak bisa terlalu lama aku biasakan gitu ya. Karena kalau misalnya aku malas bun, siapa yang bakal ngedit videoku, siapa yang bakal bikin video gitu, siapa yang bakal voice over gitu ya. Nah kalau misalnya aku nggak upload video, gimana aku bisa dapat penghasilan gitu kan. Sedangkan gaji aku di YouTube itu adalah salah satu penghasilan tambahan buat aku ya bun, karena memang aku tuh sekarang lagi ya banyak rencana lah gitu ya bun, namanya manusia banyak rencana, banyak pengennya gitu. Jadi pengen banget perlahan-lahan gitu ya kayak nabung gitu ya, ataupun ngebayar hutang gitu dari pendapatan aku. Jadi biar sedikit teringankan juga bebannya ayahnya Twin ya bun, biar ayahnya Twin itu fokus kerja buat cari makan dan juga buat tabungan masa depan gitu ya. Makanya ya udah sekarang selagi masih bisa kita mengusahakannya, kenapa enggak gitu, selagi masih diberikan Allah kesempatan, kenapa kita enggak memanfaatkannya gitu ya. Apalagi sekarang aku udah punya pendapatan gitu ya yang dari YouTube, terus aku juga udah punya banyak penonton setia kayak para bunda-bunda yang nonton video aku sekarang. Alhamdulillah gitu ya. Jadi aku benar-benar harus memanfaatkannya, dan aku nggak boleh ngecewain bunda-bunda di sini. Jangan sampai aku tuh nggak upload ya, karena di saat aku nggak upload gitu ya pasti banyak yang kecewa ya. Cailah kepedean ya aku. Tapi emang bener sih bun, kalau misalnya aku telat upload aja gitu ya, misalnya aku telat upload nih, itu pasti aku tuh langsung ditanyain gitu ya via WA gitu ya,
ataupun kadang itu via Facebook atau via Instagram gitu. Biasanya ditanyain, Bun kok belum upload gitu, padahal kayaknya telat uploadnya itu paling baru beberapa menit gitu ya. Katanya ada yang nungguin banget gitu ya, video aku tuh tayang setiap hari. Masya Allah banget, seneng banget gitu ya dipertemukan dengan orang-orang berhati malaikat seperti para bunda-bunda di sana. Walaupun video aku ini tuh biasa-biasa aja, tapi ada ada bunda-bunda yang berhati istimewa gitu yang di sana itu, yang tetap setia untuk nonton video aku. Masya Allah, terima kasih banyak ya para bunda-bunda. Semoga kalian sehat, bahagia, dan pastinya semoga selalu semangat ya Bun. Nah di sini tuh aku udah selesai buat mensortir. Aku sebenarnya mensortirnya itu nggak banyak ya, itu hanya aku pindahin aja ke dalam toples dulu beberapa barang-barang yang bakalan jarang aku pakai gitu ya, atau yang nggak terlalu bakalan aku pakai. Di situ aku pindahin dulu ke dalam toples. Jadi nanti sewaktu-waktu aku butuh, sewaktu-waktu aku perlu dan aku akan pakai lagi ya bakalan aku ambil lagi gitu Bun. Oh iya Bun, mohon maaf ya kalau misalnya di voice over aku kedengaran ada suara berisik-berisik gitu ya Bun, karena di sini tuh aku voice over sambil nemenin anak-anak itu lagi main. Jadi ya harap maklum ya kalau anak-anak main mah nggak ada diemnya gitu ya, segala macem itu dimainin, kadang mukul-mukul, kadang ngegedor-gedor apa gitu ya. Jadi harap dimaklum ya Bun. Oke deh bunda-bunda, ini alhamdulillah udah selesai nih untuk aku ngerapin rak piringnya. Karena yang berantakan itu cuman di area yang ini ya, pintu atas. Kalau pintu bawah mah semua alhamdulillah itu rapi ya Bun. Karena ya di bawah itu isinya cuman piring sama gelas gitu, jadi nggak berantakan. Yang berantakan itu di lemari bagian atas ini. Dan di sini aku lanjutin buat ngelap-ngelap tipis juga, walaupun itu nggak terlalu berdebu banget, tapi ya mumpung sekalian bersih-bersih, ya udah sekalian aja di sini aku ngerapi-rapiin juga gitu ya. Terus juga sekalian aku dilap-lapin juga semuanya biar bener-bener lebih bersih. Aku tuh seneng banget ya Bun kalau yang namanya udah bersih-bersih kayak gini. Entah kenapa itu bisa jadi mood booster banget gitu loh Bun. Pokoknya kalau yang namanya udah bersih-bersihin perkakas gitu ya, terus juga kayak menata-nata perkakas gitu ya, itu tuh aku kayak beneran deh semangat banget gitu ya. Bahkan rasanya tuh kayak susah berhentinya gitu ya Bun, sampai kadang tuh nyari-nyari ngebersihin apa lagi ya gitu ya, ngeberesin apa lagi gitu, kayak pengen ngerapin apa lagi gitu ya. Kadang tuh suka kayak gitu ya. Dan seperti biasa juga di sini sambil aku bersih-bersih itu aku juga sambil nyetel video ya Bun. Seperti biasa kadang tuh aku nyetel video ini ya, video podcast ataupun cerita-cerita gitu, ataupun kadang tuh ceramah ustadz, dan terkadang juga video para bunda-bunda di sana gitu ya. Ya kadang random aja sih Bun, pokoknya biar nggak sepi aja lah gitu. Nah lanjut di sini aku mau nyoba nukar si rak yang putih ini pakai rak yang pink. Tapi ternyata di sini tuh ini ya, apa namanya, nggak cocok gitu. Bukan nggak cocok sih, tapi nggak muat juga ditaruh semuanya di sini gitu. Jadi aku tuh kayaknya nggak bisa deh pakai rak yang pink ini di sini, karena memang nggak muat gitu ya Bun, mau naruh semuanya di satu rak. Jadinya ya aku memutuskan untuk pakai rak yang sebelumnya aja gitu, yang warna putih ini aja, karena kayaknya cuman ini sih yang paling pas di sini ya. Tapi kalau seandainya rak yang warna pink itu ukurannya lebih gede gitu ya, lebih panjang, itu kayaknya cocok banget sih Bun ditaruh di situ gitu ya. Tapi karena memang ini tuh nggak muat gitu ya ditaruh di rak yang pink, ya udah di sini aja deh aku taruhnya. Oke deh Bun, makasih ya udah ngikutin video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.